Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, kita duduk di sini untuk usaha satu saja. Bagaimana kita ini menjadi orang yang sukses. Itulah maksud kita duduk di sini. Penting apa enggak semuanya? Enggak ada orang yang ingin gagal, enggak ada orang yang ingin celaka, enggak ada orang yang ingin hina. Lah sekarang inilah kita usaha untuk itu, supaya kita jadi orang mulia, orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang barokah. Untuk diri kita, untuk anak cucu kita, keluarga kita, kampung kita, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Dan jalannya supaya orang itu hidupnya selamat, itu hanya satu aja. Kalau dia itu hidup mengikuti petunjuk pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, penentu alam semesta, yang membahagiakan dan yang mencelakakan siapa saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pikiran saya akan selamat dengan harta. Kalau orang itu selamat dengan harta, Qarun sudah selamat. Jangan ada pikiran selamat dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan bisa menyelamatkan, Fir'aun akan selamat. Jangan ada pikiran orang akan selamat dengan teknologi. Kalau seumpama teknologi bisa menyelamatkan, ahli-ahli teknologi tidak mati. Jangan ada pikiran kedokteran mau menyelamatkan. Seumpama kedokteran bisa menyelamatkan, dokter-dokter tidak ada yang mati. Satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya satu saja, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali mengenal Allah, meyakini Allah, bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Insyaallah. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Ini sederhana ini kata-kata ini, tapi ini penting ini. Karena kebanyakan manusia itu dalam hati itu yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, yang berkuasa itu Cina, yang berkuasa itu Belanda. Itulah namanya kebodohan. Yang berkuasa itu yang menciptakan Amerika, bukan Amerika. Yang kaya itu bukan Cina, yang menciptakan negeri Cina itu. Yang kuat bukan para malaikat, yang menciptakan para malaikat yang maha kuat. La ilaha illallah. Asas pertama supaya orang itu selamat itu harus keyakinannya itu benar. Kalau keyakinannya nggak benar, nggak akan bisa selamat. Walaupun dia punya dunia seisinya, tapi tidak kenal dengan yang menciptakan dunia, celaka. Walaupun dia didukung semua rakyat, tapi tidak didukung oleh yang menciptakan rakyat, celaka. Walaupun didukung oleh semua raja, tidak didukung oleh yang menciptakan raja, celaka. Walaupun punya dunia seisinya, tapi dia tidak punya hubungan dengan yang punya dunia, yang menciptakan dunia, mesti celaka. Pasti, bukan mungkin, pasti celaka. Cuman kadang-kadang itu dia tidak sadar kalau dia itu celaka. Seperti orang naik mobil di jalan tol mulus, dengan tenang-tenang dia gembira naik mobil, nggak tahu di depannya itu jurang. Saya aman, saya sukses. Tunggu sebentar lagi, bruk, wah sudah memet. Begitu juga semalekan orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak kenal kepada Allah, walaupun dia ini sepertinya sukses, itu seperti orang naik mobil yang mau masuk jurang itu malaikat. Maka syarat kesuksesan pertama, keyakinan atas la ilaha illallah. Maka yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan la ilaha illallah, kamu sukses. Katakan itu maksudnya gimana? Yakini, maksudnya begitu. Tapi keyakinan itu dimulai dari perkataan. Maka berbicara itu penting. Qulu, katakanlah. Nabi tidak mengatakan yakinilah, katakanlah. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kalau sudah kamu katakan, apa yang kamu katakan tuh lama-lama kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan lama-lama mancep dalam hati. Maka qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa.
Allahus Somad. Allah lah hajat seluruh makhluk. Hajat kamu bukan kepada dunia, hajat kamu itu sebetulnya kepada yang menciptakan dunia. Cuman kamu salah paham. Kalau Allah tidak menciptakan dunia, kamu bikin sendiri. Allahus Somad. Hajat kita itu hanya Allah. Kalau kita ke pasar, hajat kita ini kepada Allah, bukan kepada pasar.